Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Rosari dengan NIM D01193332. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa daya dukung dan penurunan elastis pondasi tiang bore pile menggunakan metode analitis software Placis, di mana pondasi adalah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Pondasi dibedakan atas dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Adapun komponen-komponen tanah dapat diperjelas pada gambar berikut. Adapun dalam penyelidikan tanah bertujuan untuk menyelidiki karakteristik tanah tersebut, di mana penyelidikan tanah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu penyelidikan di lapangan dan penyelidikan di laboratorium. Salah satu contoh penyelidikan tanah di lapangan yaitu menggunakan standar penetrasium test atau SPT seperti pada gambar di samping, di mana tabung sampel berdiameter 35 mm sedalam 305 mm, beban penumbuk berat seberat 140 lb atau 63 kg yang dijatuhkan dari ketinggian 30 in atau 75 cm. Setelah memasukkan ke dalam tanah sedalam 6 in atau 15 cm, jumlah pukulan ditentukan untuk memasukkannya ke dalam sedalam 12 in atau 30 cm. Jumlah pukulan inilah yang disebut dengan nilai N atau N of value atau number of blows. Selanjutnya, klasifikasi tanah itu ada dua, yaitu klasifikasi tanah berdasarkan ASTO dan klasifikasi tanah berdasarkan sistem unified. Pondasi dalam adalah pondasi yang dipergunakan untuk meneruskan beban ke lapisan tanah yang mampu memikulnya dan letaknya cukup dalam. Tipe dan jenis pondasi dalam itu ada dua, yaitu pondasi tiang pancang beton bertulang dan pondasi tiang cor di tempat, sering disebut dengan tiang bore pile. Untuk penggunaan pondasi bore pile itu merupakan salah satu jenis pondasi tiang yang biasa digunakan pada konstruksi bangunan tinggi. Jenis pondasi tiang bor itu ada 4. Yang pertama, bore pile lurus. Untuk tanah keras, bore pile yang ujungnya diperbesar berbentuk bell, bore pile yang ujungnya diperbesar berbentuk trapesium, bore pile lurus yang untuk tanah berbatu-batuan seperti pada gambar di samping. Dalam pemasangan bore pile ada dua pengaruhnya yang terjadi dalam tanah granular dan dalam tanah kohesi. Untuk metode pelaksanaan bore pile itu ada beberapa macam metode. Yang pertama, metode kering, metode basah, metode casing, dan lain sebagainya. Dalam pengeboran dengan metode RCT atau Recent Circulation Drilling, ini adalah sebuah metode dengan biaya yang efisien dan cepat untuk mendapatkan sampel dengan kualitas tinggi dari eksplorasi dan pertambangan. Adapun prosedur pengeboran metode RCT ini, yang pertama, setting mesin RCD, proses pengeboran, instalasi tulang dan pipa remix, pengeboran dengan RMC, penutupan kembali dan drainase pagar sementara selama pelaksanaan pekerjaan bore pile. Selanjutnya adalah metode Pile Driving Analysis atau PDA. Adalah suatu sistem yang berdiri dari suatu perangkat elektronik komputer dan dilengkapi dengan sensor accelerometer dan strain transducer. Alat dan perlengkapan pengujian PDA ini digunakan antara lain PDA model PAX dan 2 strain transduce dengan kabel, kemudian alat bantu seperti bor beton, baut, kabel penghubung, dan perlengkapan keamanan. Seperti gambar berikut adalah gambar sketsa PDA Stacks. Untuk prosedur pengujian dinamik PDA test, yang pertama, menyiapkan benda uji, memasang sensor, memasukkan data-data umum proyek penelitian, memukul
tiang dengan cara menjatuhkan hammer menggunakan software CAPTUAP seperti tampilan programnya ada di samping. Selanjutnya, untuk menghitung kapasitas daya dukung tiang bor atau bor pile, yang dimaksud dengan kapasitas dukung tiang adalah kemampuan atau kepastian tiang dalam mendukung beban. Tekanan atau KPA dalam gaya adalah KN. Yang pertama adalah daya dukung aksial pondasi tiang bor atau bor pile. Dengan menggunakan metode raise and write, persamaan yang digunakan adalah KP sama dengan AP dikali KP, di mana KP adalah daya dukung ultimate ujung tiang dan KP adalah tahan ujung per satuan luas dan AP adalah luas penampang pondasi tiang. Yang kedua, kapasitas daya dukung lateral tiang bor pile. Yang pertama adalah tiang ujung jepit dan kedua adalah tiang ujung beban. Seperti pada gambar di samping adalah untuk gambar A adalah tiang ujung beban dan untuk gambar B adalah tiang ujung jepit. Selanjutnya adalah gambar jarak antara tiang dalam kelompok, di mana S adalah jarak masing-masing tiang dan D adalah diameter tiang. Ada pula susunan jarak antar tiang dalam kelompok. Menurut Bowles 1999 ditunjukkan dalam gambar di atas. Selanjutnya adalah penghitung kapasitas kelompok dan efisien pondasi bor pile menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode konversi atau Labarre dan metode Los Angeles Group bersama dengan persamaan efisiensi kelompok tiang atau EG. Yang ketiga adalah metode Seiler. Untuk menentukan faktor keamanan dapat digunakan klasifikasi struktur. Yang pertama, bangunan monumental, bangunan permanen, dan bangunan sementara. Dalam penurunan bor pile, pada waktu tiang dibebani, tiang akan mengalami konsolidasi dan tanah di sekitarnya akan mengalami penurunan. Yang pertama adalah penurunan elastis. Penurunan elastis atau penurunan segera adalah penurunan pondasi yang terletak pada tanah berbutir halus yang jenuh dan dapat dibagi menjadi 3 komponen. Adapun penelitian terdahulu tentang perbandingan antara hasil estimasi gaya dukung dan penurunan pondasi bor pile menggunakan metode empiris dan hasil pengujian di lapangan. Sekian dari beberapa penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.